nama baik Wakil Bupati Belu terpilih Vicente Hornay, ratusan massa dari Aliansi Keluarga Besar Vicente memenuhi halaman Mako Polres Belu melakukan aksi damai. Forum Masyarakat Peduli Kesehatan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Belu. Dukung program nasional, Polri bekerja sama dengan Menteri Pertanian gelar penanaman jagung 1 juta hektar secara serentak. Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Menuntut nama baik Vicente Hornay atas tudingan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, ribuan massa turun ke halaman Mako Polres Belu, menuntut Polres Belu segera tangkap para pelapor pada Kamis 23 Januari 2025 siang. Geramnya polemik Pilkada Kabupaten Belu kian memanas setelah adanya laporan terhadap Wakil Bupati terpilih dari pasangan calon nomor urut 1, Willy Broduslay Vicente Hornay Gonçalves, yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi terkait tudingan kasus pelecehan seksual pada 2003 silam. Dalam orasinya, massa menuntut dari Aliansi Keluarga Vicente kepada pihak keamanan untuk menangkap para pelapor atas pencemaran nama baik terhadap Wakil Bupati terpilih Vicente Hornay Gonçalves. Salah satunya nama yang diseret dalam aksi unjuk rasa ini adalah Egidus Nurak, merupakan salah satu tokoh di balik ini. Maka kami keluarga besar Vicente Hornay Gonçalves menyatakan sikap kami sebagai berikut. 1. Bahwa saudara Vicente Hornay Gonçalves berdasarkan keadaan, fakta dan hukum tidak pernah dipidanakan atas kejahatan seksual yang sangat kejam dan merongrong harkat dan martabat keluarga. 2. Melaporkan saudara Bernard Zakarias Anin dan saudara Jeremias LM Haikase selaku kuasa hukum dari paslon ATHK kepada APH, dalam hal ini Polres Belu, untuk segera melakukan tindakan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku. 3. Melaporkan saudara Egidus Nurak kepada Polres Belu sebagai pelapor. 4. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan sengketa Pilkada Belu secara adil sesuai dengan kewenangan dan undang-undang yang berlaku. Kita menuntut apa yang sebenarnya disampaikan di media sosial bahwa kejahatan seksual. Kita hanya sebatas itu, tidak lebih dari itu. Yang menyampaikan di media sosial itu oleh siapa? Itu menurut yang kita tahu, itu ada teman-teman, artinya yang kita sempat lihat di media sosial seperti kuasa hukum yang menyampaikan bahwa kejahatan seksual. Kalau hubungannya dari Egidus Nurak itu, Pak Egidus Nurak itu seperti apa? Itu karena beliau menyampaikan tergantung dari apa yang disampaikan waktu di KPU seperti apa, tapi kan itu dikembangkan. Mungkin seperti begitu saja. Tapi masa aksi ingin dia ditangkap ya? Kalau memang dia berdasarkan memang laporannya tersangka ya harus bertanggung jawab. Namanya karena kita belum tahu apa yang dia laporkan di sana. Apakah sesuai dengan yang disampaikan di Massa penuntut juga mengatakan
kalau apa yang ditudingkan terhadap Vicente Hornay merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan yang terjadi. Masa meminta pihak keamanan untuk secepatnya memproses laporan ini dan akan dikawal secara terbuka hingga para pelapor diproses. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Kapolres Belu Beni Miliani Arif menyambut dan mendengarkan langsung tuntutan masa aliansi keluarga besar Vicente pada aksi unjuk rasa yang berlangsung di halaman Mako Polres Belu pada Kamis 23 Januari 2025 siang. Ribuan massa dari aliansi keluarga Vicente Hornay Gonçalves turun ke jalan menuntut pihak keamanan menangkap dan mengadili pelapor yang memberatkan wakil bupati terpilih dari pasangan calon nomor urut 1 Willy Broduslay Vicente Hornay Gonçalves atas tudingan kasus pelecehan seksual. Orasi yang disampaikan penuntut, apa yang dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Karena wakil bupati terpilih tersebut tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur seperti yang dilaporkan. Kapolres Belu Beni Miliani Arif secara langsung turun bertatap muka bersama para pendemo dan meminta beberapa perwakilan untuk beraudiens bersama di Gedung Mako Polres Belu. Untuk kelanjutan dari aspirasi yang disampaikan oleh keluarga besar Bapak Vicente tadi, apa yang mereka sampaikan ke kita secara aklamasi baik dengan melalui orasi dan audiens tadi di Mapolres Belu, maka kami dari pihak Polres Belu melalui rekan-rekan penyidik nanti sudah akan membahas ini di internal, kemudian kita pelajari dan akan kita diskusikan dengan keluarga bagaimana ke depan proses ini bisa berlanjut, karena memang ada regulasinya, ada pemenuhan terkait proses penyidikan yang harus dilengkapi oleh pihak keluarga. Jadi ini akan berproses. Hari ini kita masih sebatas awal menerima aspirasi keluarga melalui orasi dan audiensi. Untuk terkait teknik selanjutnya di penyidikan nanti kami akan menunggu kembali dari pihak keluarga untuk melaporkan secara resmi dan melengkapi dengan bukti-bukti untuk sebagai pemenuhan unsur dari proses penegakan hukum. Mungkin itu. Mereka menuntut bahwa apa yang beredar itu tidak sesuai yang dialami oleh Bapak Vicente, sehingga mengharapkan kepada pihak aparat penegak hukum melalui Polres Belu agar ini didalami dan benar-benar ditindaklanjuti kalau memang melanggar aturan dan melanggar hukum atau mengarah ke pidana. Nah, karena menurut mereka berbeda dengan yang dialami keluarga. Tadi secara sekilas oleh Bapak Sekretaris yang mendampingi keluarga sudah mendiskusikan dengan pihak sekolah agar ini menjadikan atensi untuk dicegah supaya tidak lagi sesama anak ini saling melakukan hal-hal yang tidak pantas. Mereka di sekolah ya belajar, bukan melakukan bully atau menjelek-jelekkan orang lain. Nah, itu tadi dari pihak keluarga besar dan keluarga secara organisasi juga sudah mengupayakan itu. Dari hasil audiens tersebut, Beni Arif meminta keluarga Vicente untuk melaporkan secara resmi tuntutannya serta mengumpulkan bukti-bukti konkret untuk pihak penyidik secara internal mendalam dan mempelajari masalah ini. Kapolres Belu juga mengimbau kepada massa penuntut untuk tenang dan tidak melakukan hal-hal anarki yang dapat menimbulkan keributan, kekacauan, dan percayakan pihak keamanan dalam menangani kasus ini. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Gugatan terhadap calon wakil Bupati Belu nomor urut 1, Vicente Hornay Gonçalves memasuki tahap sidang mendengar jawaban termohon, termasuk keterangan dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belu. Dalam sidang, anggota Bawaslu Belu, Christopher Fernandes menyebut Vicente tak memenuhi syarat karena menjadi mantan terpidana.
terima kasih Yang Mulia atas perkenannya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali menggelar sidang perkara sengketa Pilkada Kabupaten Belu pada Kamis 23 Januari 2025. Sidang terkait gugatan terhadap calon Wakil Bupati Belu nomor urut 1 Vicente Hornay Gonçalves ini tengah memasuki tahap sidang mendengar jawaban termohon, termasuk keterangan dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belu. Dalam sidang, anggota Bawaslu Belu Christopher Fernandes menyebut Vicente Hornay Gonçalves diduga melakukan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran pasangan calon dengan memberikan keterangan palsu bahwa dirinya tidak pernah dipidana. Rekomendasi pelanggaran administrasi Cawagup nomor urut 1 ini juga telah ditindaklanjuti hingga ke proses penyidikan Polres Belu. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pasangan calon nomor urut 1 tidak memenuhi persyaratan calon yang berstatus sebagai mantan terpidana. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Belu, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu nomor 158 dan seterusnya, dalam tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu dan penelitian persyaratan administrasi calon, pasangan calon yang didalilkan oleh pemohon, dalam hal ini calon Wakil Bupati Belu dari paslon nomor urut 1 atas nama Vicente Hornay Gonçalves ST, menyerahkan dokumen yang disyaratkan bagi calon dengan status bukan mantan terpidana. Sebelumnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu nomor urut 2 Agustinus Taulen dan Julianus Taibere mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu terkait penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menetapkan Willy Broduslay dan Vicente Hornay Gonçalves sebagai pasangan calon terpilih. Dalam gugatannya, Vicente dianggap tidak bisa berpasangan dengan Willy karena pernah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua pada 17 Januari 2024 silam. Dari Jakarta, redaksi Atambua TV. Kuasa hukum pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Belu, Ridwan Syadi Tarigan membantah Vicente Hornay Gonçalves tidak memenuhi syarat dalam pencalonan sebagai calon wakil bupati seperti yang didalilkan pemohon. Ridwan menyebut fakta yang terjadi bahwa Vicente muda tidak mengerti hukum pidana dan melarikan gadis untuk dinikahi yang menurut adat itu diperbolehkan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas. Dalam sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi RI pada 23 Januari 2025, kuasa hukum pihak terkait Ridwan Syadi Tarigan membantah Vicente Hornay Gonçalves tidak memenuhi syarat dalam pencalonan sebagai calon wakil bupati seperti yang didalilkan pemohon. Ridwan menyebut fakta yang terjadi bahwa Vicente saat itu masih terlalu muda dan tidak mengerti hukum pidana sehingga melarikan gadis untuk dinikahi yang menurut adat itu diperbolehkan. Pernyataan Ridwan Syadi Tarigan ini menjadi pertanyaan Hakim MK Eni Nurbaningsi. Tahun yang lalu usianya kalau saya lihat di dalam bukti ini adalah ketika usia 28 tahun. Itu katanya ada istilahnya biasa adatnya sana. Apa memang begitu? Adatnya sana itu melarikan perempuan itu di Belu atau Atambua itu hal yang biasa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwasannya di sana itu agak sedikit sulit untuk melamar seorang gadis karena biaya mahar yang terlalu mahal, sehingga sering terjadi seperti itu Yang Mulia. Jadi ini ceritanya sedang dalam kalau dikontekskan pada waktu itu, apakah memang konteksnya sedang ingin menikahi gadis itu atau gimana? Iya, konteksnya adalah sudah ingin menikahi pada saat itu. Itu dinikahi enggak itu? Karena tidak direstui Yang Mulia. Oh, tidak direstui. Nah, karena pihak terkait itu mengetahui bahwasan itu salah berdasarkan perundang-undangan sehingga dia menerima putusan tersebut dan itu juga menjalankan hukuman adat Yang Mulia. Ya. Sebelumnya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu nomor urut 2 Agustinus Taulen dan Julianus Taibere mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu nomor 746 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Belu.
Dalam petitum, pihaknya meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mendiskualifikasi paslon nomor urut 1 karena Vicente Hornae Gonçalves dianggap tidak memenuhi syarat dalam pencalonan sebagai calon wakil Bupati Belu untuk mendampingi calon Bupati Willy Broduslai. Vicente dianggap tidak bisa berpasangan dengan Willy karena pernah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua pada 17 Januari 2024 silam. Dari Jakarta, Redaksi Atambua TV. Forum Masyarakat Peduli Kesehatan melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman DPRD Belu. Informasinya usai jeda.